Kiai Haji Junaid Sulaiman adalah ulama besar dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dia termasuk di antara sedikit ulama yang tidak alergi dengan politik praktis, juga tidak mengambil jarak dengan pemerintah. Kiai Junaid Sulaiman dikenal sebagai ulama ahli tafsir dan ahli bahasa. Dia memiliki talenta yang luar biasa di bidang kesastraan. Sebagai ulama, Kiai Junaid Sulaiman tidak ada bandingnya di Indonesia. Dia seorang penyair kawakan berkaliber internasional. Syair-syair yang ditulisnya tak saja mengundang decak kagum di dalam negeri, melainkan juga dikagumi bangsa Arab di tanah Mekah Al-Mukarramah. Kalau Gurata Haji Sulaiman, artinya beliau ahli syair Guruta, ahli syair. Kemudian Guruta dia menghafal Quran tanpa guru waktu di Mekah. Setahu saya beliau belajar itu di Mekah 13 tahun. Haji Junaid Sulaiman, adiknya ini. Jadi beliau itu menghafal Quran sambil belajar di kampus. Setiap hari itu Haji Junaid Sulaiman dia menulis Quran 2 halaman. Jadi berangkat pagi dari rumah ke tempat belajar itu. Di jalan itu yang dibaca. Akhirnya dihafal sampai di kampus. Pulangnya dibaca lagi halaman berikutnya. Berarti setiap hari itu beliau menghafal 1 lembar dalam jangka 1 tahun. Alhamdulillah. Ini adalah beberapa buku diarinya yang semuanya ditulis berbahasa Arab dengan syair-syair yang sangat indah. Bahkan Andre Guruta Junaid bisa menghasilkan karya sastra dalam keadaan sedang mengajar para santri. Sejumlah karyanya bahkan masih dipajang di sebuah lembaga pendidikan di Arab Saudi, Madrasah Saulatiyah Mekah Al-Mukarramah. Madrasah Saulatiyah adalah madrasah swasta pertama didirikan di Mekah yang telah mencetak ulama-ulama besar dunia. Beliau itu di samping dia ulama tafsir, dia juga ulama ahli di bidang bahasa. Bahkan kebahasaan beliau itu menurut saya satu ulama yang barangkali tidak ada duanya di Sulawesi Selatan ini. Malah saya katakan ilmu kebahasaan beliau itu patut diangkat tingkat nasional bahkan internasional. Kenapa saya katakan begitu? Waktu saya ke Tanah Suci itu tahun 2003-2004, karya beliau itu masih digantung di sebuah madrasah yang ditempati dulu sekolah di kota suci Mekah. Itu sebagai tanda bahwa karya beliau dari segi sastra bahasa Arab itu mendapatkan jempolan yang bukan hanya pengakuan dari orang Indonesia, tapi secara internasional. Orang Arab sendiri mengakui. Nah, dan saya mengakui Guruta Junaid Sulaiman itu hebatnya membuat sastra. Ya, kalau kita tentu bahasa Arab saja susah. Tapi beliau itu karya sastra dalam bahasa Arab, jangankan dia sungguhan menulis, tapi sementara ceramah, sementara mengajar, itu bisa melahirkan sastra. Itu begitu hebatnya. Dan sastra-sastra beliau itu sungguh luar biasa, ribuan karyanya itu. Saya kira patut juga kalau ini mendapatkan suatu penelitian dan diungkap secara internasional menurut saya. Itu luar biasa sastra beliau. Apakah itu tentang misalnya tentang cinta, tapi cinta dalam artian yang positif. Ya, kaitannya dengan pengabdian santri kepada guru, ketawaduan dan sebagainya. Banyak sekali sastra-sastra beliau itu. Kiai Haji Junaid Sulaiman dilahirkan di Awangpone pada tanggal 19 Juli 1921. Sejak masih berusia 12 tahun, ia diberangkatkan untuk menuntut ilmu ke ulama-ulama di tanah Mekah. Tak tanggung-tanggung, Junaid Sulaiman bermukim di Mekah selama 14 tahun. Dilahirkan di Awangpone
pada tanggal 19 Juli 1921. Kemudian oleh orang tuanya beliau diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada usia 12 tahun. Jadi beliau itu berangkat ke Mekah dalam usia 12 tahun bersama dengan kakaknya Kiai Haji Muhammad Hafiz Sulaiman Kadibone. Itu dia berangkat. Kemudian selama di Tanah Suci Mekah beliau kurang lebih 14 tahun sekolah, Pak. 14 tahun sekolah di Mekah. Kemudian pendidikannya di Madrasah Saulatia Mekah. Itu Madrasah Saulatia sampai sekarang masih ada. Dan waktu saya ke Tanah Suci saya pernah ke sana melihat itu. Dan di sana itu, Pak, sistemnya dulu waktu sekolah orang sistemnya itu sistem dulu. Maksudnya hafalan kalau tidak dihafal dipukul. Jadi dia itu di Madrasah Saulatia itu selama kurang lebih 8 tahun. Jadi dia itu mulai dari Sanawiyah Aliyah sampai perguruan tinggi itu di Madrasah Saulatia Mekah. Setelah menamatkan pendidikannya di Madrasah Saulatia, Kiai Junaid Sulaiman tidak langsung pulang ke tanah air, sebab dia dipercaya memimpin madrasah alma maternya. Selama sekitar 6 tahun, ia menjadi kepala sekolah di sana dan mengajar orang-orang Arab. Setelah tamat di Saulatia, beliau diberikan tugas untuk menjadi kepala. Jadi beliau pernah kepala Madrasah Saulatia Mekah pada tahun 1936 barangkali itu masih dulu itu. Jadi dia pernah kepala di Saulatia. Kemudian beliau banyak mengajar orang-orang Arab. jadi riolo ya seperti itulah. Beliau banyak mengajar orang-orang Arab di Mekah. Kemudian setelah beliau belajar di sana dengan berbagai ilmu pengetahuan agama, apakah itu hadis, fikih, tafsir, dan termasuk bahasa, dan beliau itu sudah mantap semuanya, maka beliau itu dipanggil kembali ke Buatampone. Ya ini karena orang tuanya melihat bahwa anaknya ini memang sudah cukup ilmunya, dan juga di Buatampone saat itu begitu banyak masalah-masalah keagamaan yang harus diselesaikan, termasuk masalah kemusyrikan, kezaliman, dan sebagainya. Akhirnya Kiai Haji Junaid Sulaiman datanglah di Indonesia atau di Buatampone ya pada tahun 1942. Setelah kembali dari Mekah, Kiai Junaid Sulaiman langsung ditugaskan memimpin Madrasah Amiriyah Islamiyah. Madrasah ini sebelumnya dibangun oleh ulama asal Madinah, Syekh Abdul Jawad. Belakangan, Kiai Haji Junaid Sulaiman juga mendirikan madrasah sendiri, Madrasah Diniyah Islamiyah. Kalau bicara masalah pendidikan, sebetulnya kalau saya melihatnya itu ada 3. Yang pertama itu Madrasah Amiriyah Islamiyah. Itu yang diberikan kepada beliau pada saat awal datang dari kota Mekah untuk dilanjutkan ya pengembangannya. Oleh karena memang sudah ada ulama mufti dari Madinah, itu namanya Syekh Abdul Jawad, yang sebelum daripada Guru Kiai Haji Junaid Sulaiman. Kemudian pada saat beliau datang, maka beliau inilah yang memperkuat madrasah itu. Itu yang pertama awalnya. Yang kedua, pada saat beliau kembali dari daerah atau bersama dari DITI itu, beliau juga membangun madrasah di kota Buatampone. Jadi sekitar Masjid Raya itu. Jadi di situ ada SD, ada ibtidaiyah, dan ada juga hufaz Quran. Itu sampai sekarang sekarang ini sudah banyak pimpinan-pimpinan
Ya, ada ketua atau pengadilan agama itu dari muridnya situ. Jadi masih banyak sekarang ini murid-murid yang lahir hafal Al-Quran dari pesantren Gurta itu di Kota Watampone. Yang kemudian berikutnya beliau juga membangun sebuah pesantren yang namanya Ma'had Hadis Biru. Ya, tentu sampai sekarang ini masih bisa kita menyaksikan pesantren itu masih banyak santrinya, diminati oleh banyak orang, dan boleh dikata masih berkembang sampai sekarang ini. Kaniko di Indonesia, setelah di Indonesia, beliau mendirikan Madrasah Amiriyah Islamiyah. Amiriyah Islamiyah di Bone. Dan sekaligus beliau sebagai kepala Madrasah Amiriyah Islamiyah. Di antara sekian Pak itu tamatannya Amiriyah Islamiyah. Jadi seperti dulu Bapak almarhum Haji Hijaz Yunus Sarjana Hukum, mantan Rektor UMI. Kemudian ada juga mantan Bupati Luwu dulu, Dr. Andes Haji Sama Suaib, itu mantan Amiriyah Islamiyah. Dan kemudian banyak lagi yang lain-lain, Pak. Yang sekarang masih hidup di Makassar itu seperti Guru Taj Bustani Syarif, itu dulu itu tamatan Amiriyah Islamiyah semua tuh. Dan beliau pernah ajar waktu mengajar di Amiriyah Islamiyah. Jadi pada tahun 42 itu kehadiran awal beliau diserahi sebuah pendidikan sebagai kepala sekolah, disebut dengan Madrasah Amiriyah Islamiyah. Di sanalah beliau mengabdikan awal hidupnya di Kota Watampone sambil melakukan dakwah-dakwah di masyarakat. Ya, dan pada saat itu boleh dikata cukup luar biasa kemajuan daripada santri-santrinya. Ya. Tak puas dengan hanya membina madrasah saja, Kiai Junaid Sulaiman mengambil langkah drastis, bergabung dengan DI, TII, Kahar Muzakar. Dia dipercaya menjadi Menteri Kehakiman, juga Menteri Keuangan. Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa shoma Ramadhana, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren.
Kiai Junaid Sulaiman diajak Kahar Musakar untuk lebih mengembangkan Islam sebagai sebuah agama yang tidak hanya sekedar berdakwah di kelas bawah, tapi bagaimana menjadikan agama sebagai sesuatu yang menentukan arah kehidupan berbangsa. Dalam perkembangan berikutnya, ternyata Gurta Ki Haji Junaid Sulaiman ini mendapatkan ajakan untuk lebih mengembangkan Islam itu sebagai sebuah agama yang tidak hanya sekedar berdakwah di kelas bawah, tapi bagaimana menjadikan agama itu sebagai sesuatu yang menentukan kehidupan berbangsa. Akhirnya beliau itu bergabung dengan DITI, ya Kahar Musakar, ya sekitar tahun 1051, ya masuk di hutan, dan beliau itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman di hutan itu. Kemudian sekitar pada tahun 1962 beliau kembali, ya karena saat itu sudah terjadi kedamaian antara tentara dengan DITI, sudah dibubarkan juga. Kemudian Gurta Ki Haji Junaid Sulaiman ini kembali ke kota, khususnya di kota Watampone. Setelah itu, setelah Amiriyah Islamiyah ini dia tinggalkan, barangkali karena beliau kepingin lebih maju lagi, maka beliau bergabung dengan almarhum Kahar Musakar. Jadi beliau itu bergabung di almarhum di Kahar Musakar. Iya. Sebagai tindak lanjutnya di sana, Pak, almarhum diangkat sebagai Menteri Kehakiman. Jadi dia adalah Menteri Kehakiman di zaman Kahar Musakar. Kemudian beliau juga pernah diangkat sebagai Menteri Keuangan. Jadi dua itu menterinya itu dari Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman waktu Kahar Musakar. Kemudian setelah itu beliau kembali ke kota. Nah, inilah yang sekarang sampai maksudnya berjalan beliau melaksanakan dakwah Islamiyah di Masjid Raya Watampone, Pak. Jadi kurang lebih itu 10 tahun barangkali itu beliau melaksanakan dakwah Islamiyah dengan jamaah Masjid Raya Watampone, yaitu dengan mengaktifkan seluruh kegiatan jamaah. Misalnya di bulan suci Ramadan beliau mengadakan i'tikaf dengan jamaah selama 10 hari di akhir bulan Ramadan. Kemudian beliau juga mengumpulkan penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran yang pertama di sini banyak dulu yang menghafal Al-Quran, itu beliau yang pimpin selaku penghafal Al-Quran. Kemudian selain itu, Pak, beliau juga diperbantukan pada Fakultas Syariah Yayan Alauddin Watampone dan diangkat sebagai dosen luar biasa. Kurang lebih 7 tahun barangkali di sana itu di Yayan dulu, Pak. Di Yayan dulu dia mengajar. Kemudian setelah itu ya karena kemasyarakatan yang ingin dia kembangkan dakwah Islamiyah kepada masyarakat, akhirnya begitulah sampai sekarang. Akhirnya beliau mendirikan suatu yayasan namanya Yayasan Syiar Islam yang pada masa dulu kegiatan Islam ini banyak kegiatan kemasyarakatan. Setiap ada acara-acara kemasyarakatan, jamaah selalu dia ikutkan. Jadi dia selalu ikutkan jamaah. Asal ada kegiatan-kegiatan, jamaah dia ikutkan. Jamaah. Kemudian
Kemudian ya beliau kena sakit Pak pada tahun. Jadi beliau itu wafat pada tahun 1996, Oktober 1996. Jadi beliau wafat Oktober 1996 dalam usia beliau 75 tahun. Andre Guruta Junaid Sulaiman bisa disebut sebagai ulama yang berbeda dari kebanyakan ulama yang lebih fokus dengan urusan keagamaan. Bagi Junaid Sulaiman, Islam harus dijadikan sebagai suatu paradigma dalam masyarakat untuk memajukan seluruh aspek kehidupan Islam secara kafah, keseluruhan. Oleh karena itulah, dia membentuk Yayasan Syiar Islam atau Yaslam yang misinya tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang-bidang lain seperti ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Kegiatan Yaslam ini berpusat di Masjid Raya Watampone. Di sanalah beliau itu berupaya lagi bagaimana supaya masyarakatnya itu maju dan tidak hanya sekedar berwawasan keislaman, tapi Islam itu sebagai kafah dalam kehidupan masyarakat. Jadi Guruta itu membangun sebuah yayasan yang disebut dengan Yaslam, Yayasan Syiar Islam, yang tidak hanya bergerak pada bidang keagamaan. Jadi yayasan ini bergerak pada persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, ya termasuk juga masalah kesehatan. Jadi di Masjid Raya Watampone sebagai pusat waktu itu ada semacam tempat pendidikan, ya. Ada juga di situ panti asuhan. Di situ juga ada semacam ekonomi, jadi percetakan dan sebagainya. Pokoknya boleh dikata gerakan-gerakan Guruta itu dalam rangka memajukan umat Islam bukan hanya sekedar mengisi otaknya dengan ilmu agama, tetapi bagaimana Islam itu sebagai suatu paradigma dalam kehidupan memajukan masyarakat. Ya, jadi Guruta itu disinilah saya melihat perbedaannya dengan ulama lain. Kalau ulama lain itu ya biasanya fokus pada bagaimana mereka untuk tahu agama, menjalankan syariat agama, tapi Guruta Junaid Sulaiman meliputi kepada yang lain. Jadi ada BKIA-nya, jadi warga masyarakat Watampone ingin berobat di situ ada disiapkan, ya ingin berbicara masalah ekonomi juga ada. Makanya Guruta Junaid itu banyak sekali kegiatan-kegiatannya dalam rangka memajukan umat. Nah, kemudian pada tahun ya kira-kira tahun 80-an ya Guruta Junaid bukan hanya di situ, tapi mungkin beliau melihat bahwasanya kalau saya hanya bergerak di bidang ini masih sangat terbatas menyentuh level masyarakat menengah ke bawah. Akhirnya Guruta Junaid saya melihat di situ dalam kiprahnya berpikir bagaimana menjadi sebagai penentu dalam kebijakan. Ya, masuk di anggota DPR, ya legislatif, termasuk juga Dewan Penasehat di Golkar. Nah, disinilah beliau berkiprah dalam rangka memberikan masukan-masukan pada pemerintah. Jadi Guruta Junaid itu memang sedikit berbeda juga dengan ulama lain. Ulama lain kadang-kala memposisikan dirinya berbeda, berjauhan dengan ulama lain, dengan pemerintah. Tapi kalau Guruta Junaid itu justru masuk juga di wilayah pemerintahan, bahkan memberikan semacam kebijakan-kebijakan, penentu kebijakan di dalam menata masyarakat khususnya Kabupaten Bone itu. Nah, bukan hanya itu, Guruta Junaid karena kebesaran dan ilmunya yang begitu luas diakui oleh masyarakat Watampone dan termasuk oleh masyarakat luas di Sulawesi Selatan ini.
Untuk lebih mengembangkan dakwaannya serta mencetak ahli-ahli agama, pada tahun 1970, Guru Junaid Sulaiman mendirikan pesantren Mahat Biru di Watampone. Pesantren ini sekarang mengabadikan namanya, yaitu Pesantren Al-Junadiyah Biru, Kabupaten Pone. Tanahnya dulu itu dari tanah zakat. Maksudnya dari zakat, mal dari masyarakat dikumpulkan, baru dia belikan tanah. Lalu dia mendirikan pesantren pada tahun 70-an. Jadi, kalau saya tidak salah ingat, Pak, pesantren itu tahun 70. Tahun 70 dirinya. Dan dia bersama dengan Pak Bupati. Akhirnya itulah karena kerjasama dengan Pak Bupati, maka pesantren yang ada di Biru itu dulu, itu dikelola antara pemerintah dengan ulama. Nah, pemerintah Pak Suhaib, ulama orang tua lah. Nah, itu awalnya dulu itu pesantren itu Karena kemudian pesantren dulu awalnya itu banyak penghafal Al-Quran. Maksudnya non sekolah. Non sekolah, jadi anak-anak di sana awalnya dulu penghafal banyak. Itulah sampai sekarang masih dikembangkan penghafal Al-Quran. Kiai Haji Junaid Sulaiman dikenal memiliki keluasan ilmu agama. Dalam mengajarkan ilmunya, Kiai Junaid Sulaiman punya karakteristik dan metode yang berbeda. Ia tak pernah memaksakan sebuah mazhab tertentu. Guru Junaid hanya memberikan pemahaman secara objektif, kemudian memberi kebebasan kepada santri-santrinya untuk memilih sesuai keinginannya. Guru Junaid juga memiliki karakteristik dalam mengajarkan ilmu. Sedikit juga berbeda dengan ulama lain. Kalau ulama lain misalnya mungkin dia berupaya bagaimana ilmu yang dia pahami, karena di dalam Islam itu kan banyak aliran. Ya, kalau misalnya dalam fikih itu paling tidak ada 4 mazhab besar itu. Ada Maliki, ada Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Tapi Guru Junaid dalam mengajarkan ilmunya itu, disinilah kelebihannya memberikan kebebasan kepada muridnya. Jadi beliau itu hanya mengajarkan ilmu dan membebaskan kepada murid-muridnya sesuai dengan seleranya. Nah, jadi Guru Junaid itu secara objektif mengkaji semua ulama dan itu diberikan gambaran kepada santri-santrinya. Jadi santri-santrinya itu ada
misalnya lebih cenderung misalnya yang kunut, mungkin juga ada yang tidak. Ya, itu ada kemungkinan. Ya, itu karena keluasan daripada ilmu pengetahuan beliau dan memberikan keluasan kepada semua santrinya untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Jadi tidak ada semacam menjatuhkan ulama tertentu, tetapi beliau itu memberikan porsi yang sama. Kiprah Kiai Junaid Sulaiman dalam mengembang syiar Islam memang tidak hanya terbatas melalui jalur dakwah konvensional. Dia termasuk organisatoris dengan sejumlah jabatan puncak pernah dipegangnya. Misalnya, Kiai Junaid Sulaiman pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulsel. Awal-awalnya dulu Majelis Ulama Indonesia beliau diangkat selaku Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Beliau itu. Kemudian beliau juga pernah diangkat Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Sulawesi Selatan. Kiai Junaid Sulaiman juga terlibat aktif di panggung politik praktis, hingga mengantarkannya menjadi anggota MPR Republik Indonesia dengan nomor anggota MUI B773. Kemudian dalam kegiatan politik, beliau juga diangkat sebagai Ketua Dewan Penasehat Golongan Karya Sulawesi Selatan. Jadi memang level awal beliau itu Sulawesi Selatan. Karena maksudnya awal-awal berdirinya Majelis Ulama belum ada. Waktu beliau mula-mula ya itulah beliau diangkat selaku Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Nanti di belakang baru ada penggantinya, Pak. Jadi awal Ketua MDI Sulawesi Selatan. Pernah juga Ketua GUPI Sulawesi Selatan. Banyak sekali ini Sulawesi Selatan dulu. Setiap ada jabatan dikasih Sulawesi Selatan. Karena beliau memang dulu maksudnya domisilinya di Bone, tapi di Makassar di Gubernur itu dulu itu Pak Ahmad Lamu dulu. Waktu zaman Ahmad Lamu beliau memanfaatkan beliau itu selaku ulama yang karismatik. Dulu kan belum ada ulama yang dia anukan, itu beliau sudah dia orbitkan dulu itu. Kiai Haji Junaid meninggalkan karya tulisan yang banyak. Banyak di antara kitab karangannya dimiliki oleh murid-muridnya. Catatan harian ini adalah sebagian dari karyanya yang ditulis tangan dengan gubahan syair yang indah. Banyak juga kitab-kitabnya, banyak. Cuma itu dulu anunya. Kitab-kitabnya waktu dulu awal masuk kota, istilahnya masuk kota. Banyak kitab-kitabnya diambil oleh TNI dan itu dibakar. Jadi kitab-kitabnya dulu dari Mekah dulu waktu dia pulang banyak sekali kitabnya dulu, tapi itu dibakar semua oleh TNI setelah ditemukan dia bakar semua itu. Jadi yang ada kitab-kitabnya sekarang kitab di belakang. Tapi banyak tersebar banyak, maksudnya banyak kitabnya tapi tidak terkumpul. Yang ada di sini yang kita kumpulkan cuma catatan harian beliau. Beliau itu suka sekali menulis. Setiap hari dia menulis. Semaran dia tulis, Pak. Jadi sekali ada kurang lebih 30 di sini, kurang lebih 30 buku catatan hariannya. Itu kita kumpulkan. Dan itu catatan hariannya menurut sarjana-sarjana sekarang yang ada di Yayin itu berisi syair, Pak, syair. Maksudnya syair yang berbait. Jadi banyak yang pernah meneliti, pernah melihat, memang maksudnya agak tinggi anunya itu. Levelnya dia punya tulisan-tulisan.
Jadi dia tidak tulis sembarang, Pak. Jadi tulisannya itu berbentuk syair, berbentuk syair. Itulah yang ada sampai sekarang. Penampilan Andre Gruta Junaid Sulaiman selalu sederhana. Dakwa-dakwanya juga selalu dibawakannya sesederhana mungkin, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ciri khasnya kalau berdakwah, Pak, itu bahasanya bahasa terbuka. Maksudnya bahasa daerah, kadang-kadang juga diselingi dengan bahasa Indonesia. Jadi ciri khas beliau itu masyarakat menerima karena bahasanya bahasa biasa. Maksudnya beliau menyampaikan dakwah Islamiyah secara biasa. Maksudnya tidak ada kata-kata sulit. Jadi kata-katanya itu gampang dimengerti oleh jamaah. Walaupun jamaah maksudnya kurang berpendidikan, tapi jamaah dapat menerima dengan baik. Itu ciri-ciri khas beliau itu selaku membawakan dakwah Islamiyah di masyarakat. Kiai Haji Junaid Sulaiman wafat dalam usia 75 tahun, Oktober 1996 silam. Namun karyanya seperti pesantren Al-Junaidiyah Biru Bone, kitab-kitab karangannya, syair-syair puitisnya hingga kini tetap hidup. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini dari golongan orang-orang yang bertawakal kepadamu. Jadikanlah aku di bulan ini dari golongan orang-orang yang jaya di haribaan-Mu. Dan jadikanlah aku di bulan ini dari golongan orang-orang yang telah dekat kepadamu. Dengan kebaikan-Mu, wahai tujuan orang-orang yang berharap.
Ramadan. Seluruh sivitas akademika Politeknik Bosowa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Saatnya kita membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan keikhlasan dalam jiwa. Saya, Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Saatnya membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya merenungi diri. Saya, Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salama kita pada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrif, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya, Andi Ina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan men-top-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebening embun penyujuk kalbu, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci, pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya, Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, beserta keluarga,
mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله
La ilaha illallah. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil khaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini dari golongan orang-orang yang bertawakal kepadamu. Jadikanlah aku di bulan ini dari golongan orang-orang yang jaya di haribaan-Mu. Dan jadikanlah aku di bulan ini dari golongan orang-orang yang telah dekat kepadamu. Dengan kebaikan-Mu, wahai tujuan orang-orang yang berharap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Celebus people yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin mesti memiliki prinsip dalam hidup. Maka dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Maka prinsip yang pertama yaitu prinsip hidayah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia yang menciptakan dan dia juga yang memberikan hidayah. Manusia tidak cukup dengan penciptaannya saja. Andai kata manusia hanya bangga dengan ciptaannya saja, maka hewan di muka bumi ini jauh lebih berguna dibandingkan manusia. Ketika seekor gajah melahirkan, maka hanya hitungan menit si anak gajah tersebut mampu untuk berdiri. Akan tetapi manusia membutuhkan waktu untuk merangkak, berdiri, berjalan, bahkan berlari. Manusia merupakan makhluk yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan sebaik-baik penciptaan. Akan tetapi merupakan makhluk Allah yang sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Oleh sebab itu, seandainya manusia hanya bangga dengan ciptaannya, maka makhluk yang lain jauh lebih berguna dibandingkan manusia. Akan tetapi ada unsur yang pertama sebagai prinsip seorang mukmin, prinsip hamba Rabbani, yaitu yang pertama adalah hamba
yang senantiasa berburu hidayah. Maka kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku hidayah. Karena seorang nabi pun tidak mampu memberikan hidayah kepada keluarganya. Bagaimana kita yang bukan nabi? Maka dengan prinsip yang pertama, menjadi hamba yang senantiasa berburu hidayah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua yaitu alladzi huwa yut'imuni wa yasqin, yaitu prinsip tentang rezeki. Maka seorang mukmin yakin bahwa rezeki datangnya dari Allah. Maka orang yang bekerja bukan untuk mendapatkan rezeki, karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi orang yang beriman yang bekerja, yaitu ada 3 hal. Yang pertama ikhlas, bekerja karena ibadah. Yang kedua itqan, sesuai dengan job desk pekerjaan yang diberikan. Tapi yang paling terpenting yaitu ihsan, yaitu bekerja, melakukan yang terbaik, loyalitas, integritas dalam pekerjaan. Kenapa? Karena ungkapan mengatakan, andai kata ada orang yang digaji dengan gaji 1 juta, akan tetapi yang dilakukan luar biasa, ihsan yang dilakukan dalam instansi tempat dia bekerja, maka Allah mampu menggaji dengan gaji 5 juta. Maka sesungguhnya orang tersebut pada bulan itu sudah menginvestasikan 4 juta kebaikan. Sementara ketika ada orang yang digaji dengan 10 juta, akan tetapi ihsan yang diberikan, yang dilakukan di instansi tempat dia bekerja tidak maksimal, bahkan di luar dari job desk yang diberikan, maka boleh jadi mendapatkan gaji 10 juta, akan tetapi di sisi Allah hanya mampu digaji 5 juta, maka orang tersebut sudah menginvestasikan 5 juta keburukan pada bulan itu. Maka prinsip yang kedua ini adalah prinsip tentang rezeki. Orang yang beriman, orang yang senantiasa mengatakan dalam dirinya bahwa rezeki datangnya dari Allah. Maka ketika tertanam dalam sanubari bahwa sumber rezeki adalah Allah, bahkan usaha rezeki yang datang kepada manusia jauh lebih berat dibandingkan usaha manusia untuk mendapatkan rezeki tersebut. Sahabat people yang dimuliakan Allah, coba kita lihat ketika kita meminum secangkir kopi, pernahkah kita berpikir bahwa gula itu datangnya dari mana? Kopi itu datangnya dari mana? Usaha bagaimana supaya datang kepada kita, usaha rezeki datang kepada kita, jauh lebih berat usahanya dibandingkan kita mendapatkan rezeki tersebut. Maka prinsip yang kedua orang yang beriman, bahwa ketika yakin bahwa rezeki datangnya dari Allah, maka tidak mungkin mengambil haknya orang lain. Kenapa? Karena ini merupakan prinsip hidup orang yang beriman. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu walladzi yut'imuni wa yasqin. Dan prinsip yang ketiga yaitu wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, fa huwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkan. Maka prinsip yang ketiga orang yang beriman adalah senantiasa bersabar dalam setiap masalah yang dihadapi. Dalam semua hadis Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Allah heran dengan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Idza asabatuhu, ketika mendapatkan kesusahan, sabar, dia bersabar. Dan ketika mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Maka prinsip yang ketiga yaitu prinsip tentang kesabaran. Bahwa dalam kehidupan tidak ada manusia yang tidak terbebas, tidak ada manusia yang luput dari masalah yang dihadapi. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kepada orang-orang kecuali orang tersebut mampu untuk memikulnya.
Maka prinsip yang ketiga orang yang beriman adalah bersabar ketika mendapatkan musibah yang dihadapi. Makanya keistimewaan orang yang bersabar merupakan satu-satunya amalan yang pahalanya unlimited, yang pahalanya tidak ada batasnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sungguhnya Allah yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah melipat gandakan pahala orang yang bersabar. Mudah-mudahan ketiga prinsip orang yang beriman mampu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi hamba Rabbani. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.